Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ruang berpikir dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga selalu diberikan ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana sih caranya agar supaya kita dapat membaca dengan cepat tetapi kita dapat menangkap intisari dari apa yang kita baca. Hal ini saya utarakan berdasarkan kemarin ada yang berkomentar di kolom komentar bahwa ada salah seorang subscriber yang dia itu merasa sulit dalam melakukan aktivitas membaca sehingga apa yang dia baca itu tidak dapat dia temukan poin intinya. Ini saya rasa penting bagi sahabat-sahabat sekalian untuk kita mengetahui trik atau teknik agar supaya membaca kita dapat cepat dan juga dapat mengambil intisari atau apa yang kita butuhkan dari aktivitas membaca kita. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis teknik membaca. Nah, teknik membaca ini ada yang mengatakan atau secara umum lah dikatakan ada 4 teknik membaca, yang mana saya juga dulu pernah mempelajari ini sewaktu kuliah. Dan ini sangat membantu alhamdulillah kepada kegiatan-kegiatan membaca saya di kemudian hari sampai sekarang bahkan. Yang pertama itu adalah teknik skimming. Nah, skimming ada kedua scanning, ketiga selecting, keempat skipping. Nah, ini ada 4 ing semua belakangnya. Nah, dalam keempat bagian ini masing-masing itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi seperti teknik skimming, yaitu membaca tapi kita itu hanya memperhatikan esensi atau poin utama dari apa yang kita baca. Nah, ini menurut saya ini sangat menentukan kemampuan analisa berpikir seseorang. Misalnya seperti contoh dalam satu buku itu kan satu lembar. Nah, yang kita baca itu dari paragraf atas sampai paragraf bawah. Misalnya kita ingin melakukan teknik skimming, kita ambil poin paragraf yang pertama itu, misalnya di situ ada tulisan seperti ini, 1 titik teknik membaca skimming. Nah, kita itu kalau ingin memahami apa itu teknik membaca skimming tidak usah dibaca semuanya. Artinya kita analisa aja secara keseluruhan. Oh, teknik skimming itu yang dipahami kita sendiri bahwa memperhatikan esensi atau poin utama dari bacaan tersebut. Nah, jadi kita dapat memahami dari paragraf awal itu bahwa yang dinamakan teknik membaca skimming adalah teknik membaca dengan memperhatikan esensi atau poin utama. Nah, itu satu kita bisa gunakan, tetapi ini kembali lagi saya katakan bahwa sangat ditentukan oleh kemampuan analisa berpikir seseorang. Jadi misalnya ada buku atau paragraf yang banyak, itu per paragraf itu kita bisa tahu poin-poinnya. Oh, ini ngebahas ini ngebahas ini ngebahas ini. Atau per bab ini bahas ini, bab ini bahas ini. Nah, itu menurut saya teknik membaca skimming. Jadi kita hanya memperhatikan poin utama atau esensi dari bacaan yang kita baca tersebut. Kemudian yang kedua yaitu teknik scanning. Nah, ini kan scanning itu pemindai. Seperti kita kalau misalnya di HP sekarang kan ada coba di scan gitu kan, atau misalnya berkas di scan dulu. Nah, ini scan itu adalah teknik membaca dengan memindai, atau lebih prakteknya itu lebih kepada kita membaca dari apa yang tertera dalam buku. Misalnya dari awal kita membaca tetapi tidak didalami dan tidak kita berusaha memahami apa yang tidak kita butuhkan. Jadi kita membaca pelan, mencari kata kunci, atau membaca dengan apa yang sebetulnya kita perlukan itu dalam bacaan itu apa. Jadi lebih kepada what I need ini, apa yang kita butuhkan. Kemudian kita ingin mencari dalam sebuah buku, maka membaca kita adalah membaca scanning. Jangan kemudian dibaca semuanya, cari saja apa yang kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan apa yang dimaksud dengan manusia. Nah, dalam satu buku tuh banyak, maka kita tidak usah membaca semuanya, cari saja
yang ada kata kuncinya, misalnya manusia itu adalah, manusia itu ialah, atau manusia itu merupakan. Baru di situ kita baca. Nah, jadi teknik scanning itu lebih kepada kita tetap membaca dari awal, kemungkinannya dari awal, tetapi kita tidak memperhatikan apa yang tidak kita butuhkan, tidak mendalami apa yang tidak kita butuhkan. Nah, itu teknik scanning yang kedua. Kemudian yang ketiga ada teknik selecting. Teknik selecting ini adalah teknik membaca pilihan, selecting kan, di selektif gitu ya, dipilih, nggak semuanya kita baca. Seperti misalnya contohnya kita pertama kali itu setelah tahu apa yang mau kita baca, apa yang mau kita cari, kita melihat daftar isi. Misalnya dalam daftar isi itu ada beberapa bab kan, ada beberapa bagian-bagian dari buku keseluruhan itu. Misalnya kita hanya membutuhkan unsur-unsur atau organ-organ tubuh manusia, maka tidak usah kita membaca dulu apa itu manusia, bagaimana manusia diciptakan, atau misalnya tujuan hidup manusia, manusia sebagai makhluk sosial, misalnya di situnya ada beberapa bab-bab, kita lewati saja dan kita langsung kepada pilihan apa yang akan kita cari, yaitu tentang organ-organ tubuh manusia. Baru kita cari tuh halaman berapa, misalnya halaman 30, kita buka. Nah, itulah yang disebut dengan selecting, yaitu membaca tetapi berdasarkan pilihan apa yang hendak kita baca. Jadi tidak usah dibaca semuanya. Kemudian yang terakhir ada teknik skipping. Ini skip. Nah, skip itu lewati. Nah, artinya dalam prakteknya di dalam membaca itu kadang-kala kita ada yang sudah memahami dari sekian banyak kalimat-kalimat di dalam buku, kita melewati apa yang sudah kita pahami. Kemudian kita lebih berfokus kepada apa yang belum kita pahami. Nah, ini akan memudahkan juga. Misalnya dalam membaca buku, kita setelah membaca ini paham, ada yang tidak mengerti, digaris bawahi, dan setelah kita garis bawahi, baru kita menanyakan apa maksud dari bacaan ini kepada guru misalnya, atau kepada orang yang lebih berpengalaman, atau dalam tradisi membaca kitab kuning, kan kalau di pesantren itu yang dominan metode belajarnya itu adalah metode membaca. Maka teknik-teknik seperti ini perlu dan sangat untuk kita lakukan atau kita amalkan ketika kita mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Misalnya seperti dalam kitab itu kita tidak bisa membaca yang ini, apa ini maknanya. Nah, kemudian tidak usah dari awal kita baca gitu kan. Kalau toh memang diperlukan dari awal, misalnya karena itu merupakan satu kalimat yang utuh yang tidak bisa dipisahkan, ya dari kalimat itulah kita menanyakan atau kita memahami apa yang tidak kita pahami. Jadi dari keempat teknik membaca ini sebetulnya pada dasarnya kalau kita ingin mudah membaca itu pertama kali kita harus menata diri, memanajemen diri. Sebetulnya apa yang kita butuhkan, what I need, apa yang mau saya baca gitu kan. Kan ada orang yang misalnya membaca itu hanya sekedar aktivitas, ada waktu luang membaca gitu kan, baca koran, baca media di berita headline di HP atau gimana. Ya itu sih ya sama-sama aja membaca, cuman apa yang saya tekankan di sini, kita membaca untuk memperoleh ilmu pengetahuan, untuk memperoleh sesuatu yang memang penting bagi hidup kita. Kan bisa jadi ya kalau misalnya kita baca gitu headline news misalnya kasus-kasus yang sedang viral sekarang, mungkin itu tidak menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang kita butuhkan. Itu hanya untuk kembang lisan gitu ya, untuk ya bahan obrolan gitu kan. Atau ya syukur-syukur kalau kita melihat berita, membaca itu sebagai aktivitas waktu luang, tapi pada akhirnya kita menganalisa, mendalami dan lain-lain, yaitu menjadi sangat baik menurut saya. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang melihat video ini dapat mengambil manfaatnya, dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang gemar membaca, karena salah satu jendela dunia, atau kita itu bisa melihat segala sesuatu, bisa mengetahui segala sesuatu itu yang ada di bumi, langit, dan isinya. Itu bisa dilakukan dengan kita gemar membaca, karena di sanalah pikiran-pikiran tertuang.
Itu saja mungkin kali ini yang dapat saya share kepada sahabat-sahabat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.